Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, marilah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga selalu tercurahkan kepada manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kembali lagi bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara tayang setiap hari Rabu. Tentunya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Pada pagi ini pemirsa, tema kita adalah tentang pemimpin yang amanah. Bagaimana sebenarnya kriteria daripada pemimpin yang amanah? Dan sejauh mana kita membutuhkan seorang pemimpin yang amanah sehingga untuk tercipta sebuah masyarakat yang adil dan juga makmur. Pada kesempatan kali ini sudah hadir dua guru kita. Saya akan sapa yang pertama adalah Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sekali lagi hadir di Serambi Islami, semoga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini juga hadir guru kita Dr. Ki Haji Ali Sibromali CMA. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat di tengah kesibukannya beliau berdakwah dari sana. Simatupang kata orang, siang malam tunggu panggilan. Tapi panggilan untuk memenuhi dakwah, memberikan pencerahan buat masyarakat. Ya Allah. Di sini juga hadir ada sahabat saya Ustadz Mahfuzul Huluki. Sehat Ustadz Mahfuz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya sapa teman-teman dari Universitas Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Kiai, kita sama anak-anak muda. Ini termasuk Gen Z. Kayaknya Ustadz Mahfuz ya. Gen Z. Masih. Ya, masih Gen Z. Ya, enggak jauh beda dengan saya. Iya. Dan kita Ustadz Mahfuz, Prof belakangan. Iya. Baik, mohon maaf Prof. Ya. Tema kita adalah tentang pemimpin yang amanah. Untuk mengawali saya akan minta sedikit kata kunci dari Prof Asep. Kalau bahas pemimpin yang amanah, apa yang perlu menjadi pengetahuan dasar bagi kita? Ya, tentu pemimpin yang amanah itu kan kata-kata dari kata iman, amanah. Artinya kita percaya dan orang itu bisa dipercaya. Dan inilah menjadi poin penting, dia melakukan apa yang dipercayakan oleh masyarakat terhadap harapan-harapannya, janji-janjinya, tentu juga tugas-tugas yang diberikan kepada orang itu poin penting yang menjadi disebut amanah itu sendiri. Baik, Kiai, pemimpin amanah. Iya, pemimpin yang bukan hanya bisa menerima amanah tersebut, jabatan tersebut, pemimpin yang amanah juga dia harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, pemimpin yang amanah itu dia mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang ada dan diatur, jangan ditabrak untuk kepentingan publik, masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi, keluarga, apalagi kelompoknya. Gitu kalau bahas pemimpin, ini menjadi isu yang penting dan saya berharap lahir di Indonesia adalah pemimpin-pemimpin hebat yang menjaga marwah kita. Baik, untuk mengawali kajian kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Huluki yang akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59. Betul. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Masih bersama dengan teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Jakarta. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Tadi di awal Prof. Kiai sudah dibacakan oleh Ustadz Mahfuz Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59. Saya akan berangkat dari ayat ini Prof. Asep. Tadi sehingga nanti sampai ke ujungnya itu menarik ayat itu. Saya mulai dari Allah memerintahkan di dalam ayat tadi bahwa untuk memberikan kepercayaan itu kepada ahlinya. Kalau bahas pemimpin itu harus punya skill, harus punya profesionalitas. Bisa disampaikan Prof, disinggung juga terkait dengan ayat tadi bahwa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sebelum nanti kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga pemimpin. Oke. Jadi kalau kita melihat dalam konteks amanah yang artinya masyarakat kita mempercayakan terhadap sesuatu urusan, maka ada dua hal yang harus betul-betul dijaga. Urusan ini disampaikan kepada yang berhak, yang kompeten. Itu satu. Artinya misalnya kalau kita mempercayakan untuk pergi misalnya ke suatu daerah dan sebagai supir bis, betul-betul supir bis itu memang yang bisa nyetir. Yang tahu medan juga. Ya, tahu medan. Dia juga dalam kondisi waras. Maka apakah dia sehat atau tidak, ngantuk atau tidak. Artinya kompeten. Oke, satu. Karena dia kompeten berarti dia sudah ikut training dan sebagainya. Yang setelah kompeten, tidak semua orang yang mampu itu
kemudian dalam melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Maka artinya dia melakukan sesuai dengan rambu-rambu, Peraturan. sesuai dengan aturan, sesuai juga dengan arah dari sebuah amanat itu sendiri. Ya. Maka inilah yang menjadi dua hal inilah, kalau kita mempercayakan sesuatu kepada driver atau kepada supir yang dia baru belajar, kemudian menyetir, Betul. tunggu akibat bagaimana setir itu. Akhirnya jangan salahkan kalau terjadi maaf misalnya tabrakan, karena kita mempercayakan kepada. Tapi juga kalau kita mempercayakan kepada orang yang bisa nyetir, tetapi dia dalam kondisi ngantuk, atau mungkin ada seorang itu mungkin minum misalnya karena memang kelakuannya, akhirnya bisa nabrak juga. Jadi dua hal inilah yang harus kita jaga. Kompetensi dengan? Ya, kompetensi dengan pelaksanaannya itu sendiri. Dia mampu melakukan itu. Nah, tapi di dalam konteks kita bernegara sekarang, itu pelaksanaan itu harus terjadi karena kita kontrol, ingatkan. Atanzir. Ya, betul. Tolong, misalnya kalau supir juga kalau berjalan, ajak ngobrol, jangan sampai ngantuk. Nah, begitu juga pemimpin, kita ajak ngobrol, ingetin. Pak, ini yang benar. Atau kita kirim surat, kita sampaikan untuk dinasehati. Maka perlulah disebut ada staf khusus misalnya kan. Ya, betul. Ada staf ahli. Itu maksudnya itu tadi, untuk mendampingi arah dari sebuah kepemimpinan. Rumah tangga juga sama. Pemimpin, suami pemimpin, istri pemimpin. Bagaimana melakukan dalam konteks kepemimpinan itu? Mengarahkan keluarga. Anak-anak dididik enggak? Istri keluar rumah, suami keluar rumah. Anak-anak didiamkan. Bermain dengan apa? Dengan gadget, dengan handphone. Akhirnya dia mencari gurunya kepada handphone. Nah, berarti seorang tua tidak amanah. Kenapa? Anaknya harus dijaga, dia tinggalin. Mungkin si ibu-ibu arisan malah pergi kemana, berselancar ke sana kemari, atau jangan-jangan di rumah pun ada, tapi mainnya gadget, bukan menjaga, ngajarin anak-anaknya, ngajarin ngaji, ngajarin matematika ngajarin apapun, itu adalah amanah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita sudah mampu, tapi kalau mampu juga belum tentu melakukan. Maka supaya melakukan, kasih training, kasih peringatan, kasih nasihat, kasih kritik yang baik. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah akan berjalan dengan baik. Saya sepakat apa yang disampaikan Prof. Asep. Kompetensi itu penting. Itu bagaimanapun nggak mungkin jalan sebuah roda sirkulasi kepemimpinan, apalagi dalam konteks Indonesia kalau nggak punya kompetensi, dan juga nggak cukup kompetensi saja. Tapi juga harus selalu diberikan arah-arahan, pengarahan. Kalau tadi beliau mengibaratkan seperti kalau supir itu harus ada kerneknya. Kernek itu yang menghubungkan antara penumpang untuk bilang ke supirnya, pelan-pelan dong Pak Supir gitu. Pelan-pelan Pak Supir. Saya ke Kiai Ali. Bagaimana melihat ayat ini? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Iya. Ilmu dari Prof ini banyak kita dapat ya. Alhamdulillah. Kaitannya dengan kompetensi. Berikan amanat kepada orang yang ahli di bidangnya. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat tentang kiamat. Kiamat itu kan ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Ketika seorang sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Ya, sering kita bilang udah hancur ini, kita tidak punya masa depan, hancur yang kita bangun bertahun-tahun gitu ya. Terus bisnis hancur, bisnis amburadul gitu ya. Terus ketika sahabat itu ditanya, Rasulullah ditanya oleh sahabat kapan tuh kiamat? Apa kata Rasulullah? Kehancuran itu terjadi fa idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apa artinya fa idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah? Kiamat itu akan terjadi, ya. Sesuatu itu akan gagal apabila segala sesuatu itu diserahkan ke orang yang bukan ahlinya, maka hancurlah. Oleh sebab itu, pemimpin yang amanah ini itu harus dilalui tadi dengan ujian-ujian tertentu.
oleh syarat-syarat tertentu. Karena nanti juga balasan yang akan diberikan Allah kepada pemimpin yang amanah ini besar loh. Artinya, jika pemimpin itu didapat dengan jalur yang benar, kemudian dia menjadi pemimpin yang amanah, maka sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah al-imamul adil. Di sini imam yang adil, pemimpin yang amanah. Artinya balasan ganjaran buat pemimpin yang amanah itu besar. Oleh sebab itu syarat-syaratnya juga harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, kata Rasul, fantaziris sa'ah. Tunggu saja kehancurannya. Punya proyek, hancur. Mangkrak, misalnya gitu kan ya. Kemudian punya program, berantakan. Kenapa? Karena diberikan kepada pemimpin yang bukan ahli di bidangnya. Ini penting, apalagi buat bangsa dan negeri kita ini. Yang kita berharap ada kemakmuran dan kesejahteraan di negeri yang kita cintai. Oke, apa kriteria seperti apa nih supaya masyarakat kita yang sedang menyaksikan acara kita, supaya kita itu berkontribusi dalam mencetak pemimpin-pemimpin yang handal? Apa kriteria? Iya. Mungkin kriteria umum lah yang disampaikan. Saya berpegang kepada pedoman yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika seorang sahabat yang bernama Abu Musa, dia mengatakan, qala Abu Musa dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana warrajulani min qaumi. Saya pernah datang ke rumah Rasulullah, masuk ke rumah Rasulullah bersama 2 orang. Ternyata 2 orang ini adalah 2 orang yang ambisius. Kepingin mendapatkan jabatan. Terus yang satu, qala ahadur rajulaini, yang satu bilang, ya Rasulullah, amirna. Angkat saya jadi pemimpin. Berikan saya jabatan. Ketika orang yang datang bersama Abu Musa minta dijadikan pemimpin atau diberikan jabatan, apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la nuwalli man sa'alahu wa la man harasa alaihi. Kata Rasulullah, inna la nuwalli haza. Sesungguhnya saya tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang meminta-minta jabatan. Wala man harasa alaihi, dan saya tidak akan berikan jabatan kepada orang yang ambisi, kepingin jabatan terus. Kenapa? Hati-hati, sebab orang yang memiliki ambisi mendapatkan jabatan, pasti hati-hati, dia akan menghalalkan berbagai cara, melakukan cara apapun, mulai dari yang syubhat sampai mungkin yang haram, untuk mendapatkan jabatan tersebut. Jadi yang pertama, kriterianya jangan pilih dulu orang yang minta-minta jabatan. Saya ke Prof. Asep. Saya ingin kembali meminta penekanan terkait dengan meminta-minta. Dalam konteks sekarang ini meminta-minta itu apa? Apakah kemudian dia mengajukan proposal atau kemudian ada juga orang yang memiliki kemampuan tapi kemudian dia juga mempertontonkan atau menonjolkan dirinya bahwa dia sebenarnya mampu. Apakah itu termasuk dimasuk di dalam hadis tadi? Rasulullah nampaknya menasehati terkait yang meminta-minta itu adalah orang yang ternyata bukan ahli dan juga bukan orang yang dibutuhkan. Itu poinnya. Sehingga kalau dia merasa bahwa melihat dirinya yang dibutuhkan. Tapi yang harus kita lihat di dalam konteks pemimpin itu yang orang yang memang negara, masyarakat, kriteria yang membutuhkan. Itu. Dan tentu kalau di zaman sekarang kan semuanya udah ada listnya, kriterianya. Lulus sekolah ini, pernah belajar ini dan lain sebagainya. Artinya semua itu kalau di dalam masyarakat kita sekarang sudah sangat terbuka. Nah untuk itulah maka kita menyebut adanya
bagaimana penyiapan orang yang dikasih amanat ini, kita harus mulai membidiknya. Ya. Membidik dan mendidik, yaitu dengan pendidikan. Pendidikan itulah yang akhirnya akan mendapatkan kriteria-kriteria orang-orang masyarakat yang memang bisa dikasih amanah. Bisa mendapatkan amanah. Ya. Karena dia orang itu memenuhi persyaratan. Kayak generasi Z ini misalnya kan, sekolah, kemudian ada ahli pertanian, ada ahli peternakan, ada ahli IT. Ya tentu akhirnya apa? Orang itu dikasih amanah. Ya. Karena sesuai dengan kriterianya untuk ngurusin IT. Coba untuk ngurusin IT misalnya ahli yang memang tidak ngerti tentang IT, apa yang akan terjadi? Kiamat. Terjadi banyak virus. Mungkin juga kita akan selalu dihack. Iya. Nah dan lain sebagainya. Negara ini akan rusak. Padahal itu membutuhkan skill yang spesifik. Orang yang punya amanah, yang punya kompeten. Nah ini yang harus kita perlu hati-hati. Kalau menurut Prof. Asep, kompetisi apa? Karena tadi disinggung tentang kompetisi. Kompetisi apa yang paling, ya karena nggak mungkin semua pemimpin ahli dalam semua. Menurut Prof. Asep, apa yang paling utama yang dari sekian kompetisi-kompetisi yang mereka, sehingga kita nanti bisa prioritaskan? Yang saya lihat paling utama itu jujur. 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 Karena orang jujur, walaupun pengetahuannya itu standar, ya itu banyak yang ngebantu. Betul. Banyak ahli. Apa yang tidak ada ahli sekarang? Ahli teknik, ahli berbicara, kemudian misalnya ahli tentang engineer. Tapi kalaupun dia juga bisa tapi tidak jujur, dia akan mengatakan kepada ini jalan saya pengen jangan sampai 100%, 70% aja. Tapi pembayarannya 100%. Nah karena tidak jujur, nah, akhirnya dia pemimpin memaksa dalam tanda kutip ke orang itu. Tapi kalau dia jujur, dikatakan kepada orang itu mengatakan, Pak ini bisa dalam konteks 70% aja, bayarnya 100%. Terus dia bertanya, ini sesuai nggak dengan aturannya? Tidak sesuai, nggak bisa. Pemimpin itu akan mengatakan nggak bisa, saya harus sesuai. Karena dia jujur. Jadi poin pertama itu jujur, sidik itu. Sidik. Jadi membenarkan dan bisa dibenarkan. Kalau orang sudah begitu, apapun yang dilakukan, saya tidak mampu nih, nggak bisa. Tolong datangkan kepada saya hal yang ini. Nah, karena dia mengatakan. Tapi kalau yang tidak jujur, wah saya bisa. Ini gampang buat saya. Padahal tidak bisa melakukannya. Itu kira-kira yang jadi istilahnya tahu tentang dirinya. Betul. Insya Allah dengan begitu kita akan mungkin lahir akan pemimpin-pemimpin yang disebut dari antu adul amanati ila ahliha. Kita akan membahasnya nanti lebih dalam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umarah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umarok. Tadi sudah disinggung banyak sekali bahwa pemimpin yang amanah itu harus juga berorientasi kepada yang memiliki kompetensi dan juga yang mengikuti aturan. Dan juga tadi ditekankan juga oleh Prof. Asep bahwa yang memiliki karakter jujur ini sangat penting sekali. Sehingga ini akan tercipta masyarakat yang beradab insya Allah. Saya kembali ke Dr. Kiai Haji Ali Simrom Malisi. Disambungkan juga dengan ayat yang tadi wa idza hakamtum bainan nas. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menghukum di tengah manusia maka dengan cara adil. Ini selalu juga pemimpin amanah dengan adil itu nggak bisa dilepaskan. Bagaimana bisa dijelaskan dalam konteks sekarang? Iya, di samping jujur, pintar, tapi juga harus benar. Seorang pemimpin yang amanah, maka dia juga harus taat. Bukan hanya taat kepada Allah, taat dengan aturan dan taat dengan hukum. Jika seorang pemimpin dia tidak taat, tidak patuh kepada hukum,
maka nanti akhirnya yang berkuasa bukan hukum, tapi yang berkuasa adalah kekuasaan. Oleh sebab itu Rasulullah juga sudah mencontohkan. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innama ahlaka alladzina qablakum annahum idza kanu saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa ad-dhaif aqamu alaihil hadda. Apa maksudnya? Rasulullah itu sudah memberikan informasi kepada kita bahwa hal yang paling besar yang menyebabkan hancurnya bangsa-bangsa terdahulu, kata Rasulullah, itu yang pertama, jika yang melakukan kesalahan, orang-orang yang dipandang, maka tarakuhu, maka hukum seakan-akan buta. Hukum seakan-akan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Karena orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi, yang pangkat, punya jabatan, dibiarkan. Wa idza saraqa alaihimud dhaif, jika yang melakukan adalah orang-orang yang lemah, aqamu alaihil hadda, maka akhirnya hukum ditegakkan. Nah, Rasulullah sendiri mengatakan, jadi dari hadis ini, bahwa kalau dia memberikan hukum, memutuskan hukum, maka putuskan dengan adil. Sampai-sampai dari hadis ini Rasulullah melanjutkan, begitu pedulinya Rasulullah dengan penegakan hukum, supremasi hukum. Karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mengikuti peraturan. Sampai-sampai Rasul mengatakan begini, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya, meskipun ahli bahasa mengatakan lau di sini adalah harfu imtina'il wujud, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mana mungkin anak Rasulullah. Tapi karena begitu pedulinya Rasulullah dengan supremasi hukum, penegakan hukum, sebagai seorang pemimpin, Nabi mengatakan, lau anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Jika putriku Fatimah mencuri, maka aku yang akan tegakkan hukum. Jadi syarat seorang pemimpin yang amanah, dia bukan hanya harus benar, sekaligus juga pintar, tapi juga benar. Tetapi seorang yang pemimpin yang amanah juga dia harus taat. Taat kepada Allah, ya, taat kepada aturan, taat kepada regulasi-regulasi yang dibuat. Karena regulasi itu dibuat untuk diikuti dan bukan untuk dilanggar, baik oleh pemimpin maupun oleh yang dipimpin. Baik, luar biasa. Saya ke Prof. Asep lagi. Prof, adil itu juga menjadi terminologi yang paling sering juga dipergunakan di kalangan kepemimpinan. Apa yang perlu dielaborasi adil yang kemudian menjadi salah satu inti nanti untuk melahirkan seorang pemimpin yang amanah? Ya, adil secara bahasa dan umum kita pahami menempatkan sesuatu pada tempatnya, kadang gitu. Kayak peci ini saya letakkan di kepala. Ketika saya letakkan di lutut itu memang ada, tapi disebut lagi istirahat. Nah, itu adil. Oh iya, lagi istirahat. Nah, karena itu keadilan ini adalah suatu proses, suatu praktek bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan aturan, sesuai juga dengan bagaimana tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Nah, maka itu kalau kita menyebut keadilan sebagai hakim, misalnya, adil sebagai orang tua, adil sebagai guru, adil sebagai dosen, adil sebagai teman, tentu memperlakukan orang-orang itu sesuai dengan haknya. Nah, hak murid apa? Hak guru apa? Hak mahasiswa apa? Hak suami apa? Hak istri apa? Maka keadilan ini sangat komprehensif. Kalau kita ingin betul-betul mewujudkan sebagai sebuah yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang menjadi poin penting dulu. Yang kedua, tentu yang harus difahami di dalam melaksanakan keadilan ini adalah sebagai muslim, sebagai orang beragama, harus meyakini bahwa ini tauhid. Perintah Allah. Karena seluruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adil terhadap diri sendiri juga sama. Adil. Tidur cukup.
makan cukup. Gitu. Jangan sampai kita begadang. Kemudian sholat subuh kesiangan, itu tidak adil. Kata Rasulullah, aku sebagai manusia biasa, tidur juga, makan juga, ke pasar juga, itu yang dicontohkan oleh Rasul. Karena ada sahabat, ya Rasul, saya mau melakukan puasa terus. Rasul, saya mau ibadah terus. Kata Rasul, enggak. Itu ajaran Rasulullah. Aku seorang nabi yang soleh. Aku juga sholat, tapi aku juga puasa, aku juga makan, aku juga beristri, aku juga berdagang. Artinya Rasulullah ingin mengajarkan bahwa keadilan itu lakukanlah kita sesuai dengan proporsinya. Lakukan sebagai kebutuhannya. Jangan dalam tanda kutip kasar, jangan menyiksa diri. Dan juga jangan menyiksa orang lain. Ingin senang sendiri, orang lain susah, itu tidak adil. Senang lihat orang lain, susah, tidak adil. Nah, susah lihat orang lain senang, tidak adil. Itu namanya manusia yang sudah kehilangan jati diri. Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin juga dia harus bagaimana bahwa ini menadil, ini senang nggak masyarakat saya, ini senang nggak rakyat. Apakah bisa juga diartikan seperti itu? Ya apalagi di dalam konteks yang lebih komprehensif atau yang lebih publik. Masyarakat sekarang hujan ini butuhnya apa? Ya berarti jalan-jalan, kanal-kanal harus diperbaiki. Jangan sampai banjir didiamkan. Ya pemimpin yang adil adalah pemimpin yang datang ke suatu tempat. Ini apa penyebabnya? Kalau di Jakarta misalnya banjir. Oh ini ada yang mampet, perbaiki. Nah itu artinya melayani masyarakat sesuai dengan kemampuan dan dilakukan secara totalitas. Itulah pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu jadi dia peka sebenarnya. Tadi saya juga ambil poin dari Prof. Asep, peka. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat saya? Kok lagi rame-rame di medsos, tagar begini. Saya harus berpikir ini apa sebenarnya yang terjadi. Mungkin adil juga, supaya saya antara jarak saya dengan masyarakat saya, rakyat saya tidak jauh. Saya harus membangun relasi atau menghubungkan apa yang menjadi keluhan. Apalagi Kiai Ali yang kemudian dilanjutkan ayat tadi juga kita disuruh perintah satu sisi oleh Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Pemimpin mungkin perlu dijelaskan pemimpin seperti apa yang kemudian yang kita kemudian kenapa sampai kemudian disejajarkan oleh Tuhan dengan Allah, dengan Rasul, dengan seorang pemimpin. Iya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ini pemimpin secara umum. Artinya jangan hanya kita bisa menyalahkan orang lain, sementara kita juga sebenarnya adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Kan sering sekali kita bukan ahli di bidangnya, kemudian kita menyatakan ini tidak benar, ini tidak benar, tidak benar. Padahal dirinya sendiri sebagai seorang kepala keluarga dan dinyatakan juga sebagai pemimpin tidak benar. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ternyata Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa kita semuanya adalah pemimpin. Tapi pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Bukan berarti dia lupa. Inilah pemimpin yang amanah. Kalau mau meniru Rasulullah itu pernah diceritakan sampai di perkampungan, di situ dia bertemu dengan seorang wanita pengembala kambing, pebisnis, namanya Ummu Ma'bad. Apa yang dilakukan Rasulullah di situ? Rasulullah memerah susu milik Ummu Ma'bad. Yang kata Ummu Ma'bad sekarang sedang musim kering, jangankan air susunya, air seninya aja tidak ada sambil bercanda karena musim kering. Kalau kamu bisa memerahnya sendiri, lakukan. Rasulullah yang memiliki dua tugas, bukan hanya tugasnya sebagai seorang Rasul, tapi tugasnya seorang kepala pemimpin. Dia perah susu dengan tangannya sendiri. Setelah dapat hasilnya, siapa yang pertama menikmati susu itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Yang kedua, diberikan kepada pendampingnya, Abdullah bin Uraikid, Yahudi, yang saat itu menjadi penuntun jalannya. Yang ketiga, diberikan kepada Ummu Ma'bad. Yang terakhir,
diperah oleh Rasulullah, kemudian diminum oleh si Rasulullah sendiri. Ummu Ma'bad tanya, siapa Anda? Rasul bisa jawab, ana sayyidul anbiya wal mursalin. Bisa, saya adalah nabi, pemimpin dan sebagainya. Tapi ketika dilihat, dia yang bekerja, dia yang memerah susu, tapi ternyata yang menikmati orang lain, Abu Bakar As-Siddiq, karena lebih tua usianya. Karena Nabi mengatakan, man lam yarham sagirona wa yu'akkir kabirona laisa minna. Orang yang nggak punya akhlak, yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih kecil, dia bukan umatku, kata Nabi. Ketika ditanya, kenapa kamu yang merah, yang menikmati orang lain? Apa kata Rasulullah sang pemimpin? Khadimul ummah akhiruhum syurba. Khadimul ummah, pelayan masyarakat adalah orang yang minum susunya belakangan. Artinya pemimpin yang amanah adalah yang lebih mengutamakan kepentingan publik, kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, dan kepentingan kelompoknya. Dalam konteks sekarang berarti pemimpin itu harus meraup aspirasi publik sebanyak-banyaknya. Semuanya. Mengumpulkan semua staf-stafnya, kalau bahasa Prof. Asep, mengumpulkan semua pembantu-pembantunya, apa sebenarnya yang terjadi, lalu kemudian ditimbang, lalu diputuskan, dan kalau contoh dari Nabi SAW akan memilih berdasarkan aspirasi publik. Yang tadi dalam konteks adalah Abu Bakar As-Siddiq yang lebih dahulu menikmati daripada susu tersebut. Saya ke Prof. Asep. Prof, singkat pertanyaan saya. Kriteria pemimpin amanah dalam konteks kita sekarang apa sebenarnya? Kalau tadi kan mungkin kriteria pemimpin secara umum, misal kompetensi. Kalau pemimpin amanah sehingga kita tahu, oh ini orangnya amanah ini. Oh ini enggak amanah ini. Ya, amanah itu mudah dilihat apabila memang di dalam kehidupannya juga dia, kan kalau sekarang udah mudah kali ya melihat orang itu. Lihat tinggal di Google, Anda jejak akan tahu. digitalnya, Prof. Jejak digital itu akan ketahuan. Artinya dia peduli nggak kepada masyarakat, peduli nggak kepada keluarganya, peduli nggak kepada tetangganya. Itu kriteria awal. Dari situ kita akan bisa mengukur bahwa orang itu bisa kita berikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu tugasnya. Misalnya kalau seorang jadi guru, kan memimpin keilmuannya untuk mendidik. Maka setelah itu kita kasih matanya, guru apa nih? Padahal ilmunya guru bahasa Indonesia, keilmuannya. Kita kasih materi untuk ngajar guru matematika. Kira-kira apa yang akan terjadi? Wah, akrobat. Baik. Nah, gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Intinya kata Prof. Asep tadi bahwa kita harus lihat rekam jejaknya. Dan tentu untuk merekam jejak nggak cukup dalam 1 tahun. Tentu proses yang lama ya Prof ya. Dari mulai lahir di mana, besar di mana, tumbuh di mana. Sehingga kita tahu, oh ini benar-benar amanah. Oh ini nggak amanah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umarok. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umarok. Saya mau sapa dulu Ustaz Mahfuz, teman-teman kita di studio. Jangan-jangan saya ditinggalin. Masih semangat? Siapkan pertanyaan di segmen kali ini. Saya persilakan buat teman-teman nanti untuk bertanya seputar tentang pemimpin yang amanah. Tapi sebelum itu saya akan kembali ke Kiai Ali terkait dengan tadi saya udah minta tuh jawaban dari Prof. Asep, rekam jejak. Kalau zaman sekarang itu jejak digitalnya itu nggak mungkin bohong. Baru sedikit aja tayang udah langsung screenshot viral di mana-mana sekarang. Apa yang sudah kita lakukan 10 tahun yang lalu, malah sekarang mungkin syarat untuk jadi pemimpin hapus dulu. Kalau mau bagus masa lalunya harus hapus dulu. Syukur-syukur bagi yang masih ingat emailnya, kalau saya udah lupa kan, oh ini bahaya, nggak bisa udah nyalon saya nih. Apalagi kriteria pemimpin amanah, Kiai Bro? Pemimpin yang amanah itu
pemimpin yang tidak merasa pintar. Tidak merasa pintar. Tidak merasa pintar atau merasa lebih pintar dari orang lain. Pintar itu perintah dari agama. Ya, tetapi yang kedua, pemimpin yang mau menerima masukan dan aspirasi. Rasulullah itu mengkader Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal dunia, maka Abu Bakar As-Siddiq itu kan secara aklamasi itu juga dipilihkan. Kemudian menjadi pemimpin. Apa sebenarnya pidato yang disampaikan Abu Bakar ketika dilantik menjadi pemimpin? Saya sebutnya pidato kenegaraan pertama lah. Ini tanda bahwa pemimpin yang amanah itu pemimpin yang tidak merasa lebih pintar dari orang lain dan mau menerima masukan serta aspirasi. Apa kata Abu Bakar dalam pidato kenegaraannya ketika dilantik menjadi pemimpin? Pidato pertama, Ayyuhan nas, inni wullitu walastu bi khairikum. In ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Ini mestinya juga dijadikan pegangan bagi kita ini. Iya, bukan hanya pemimpin skala nasional tapi juga di dalam rumah tangga. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai manusia, saat ini aku diangkat menjadi pemimpin kalian. Aku sadar aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jangan sombong, Anda diangkat karena memang mendapatkan kepercayaan. Kebetulan Allah juga mentakdirkan, tapi jangan merasa paling pintar. Saya jadi pemimpin, tapi saya tidak merasa orang yang paling baik di antara kalian. Apa lanjutannya kata Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin loh? In ahsantu, jika aku memang benar, fa'inuni, bantu programku ke depan. Tolong, jangan digoyang-goyang. Siapapun mereka, siapapun Iya, Anda. begitu kan siapapun Anda tadinya tidak membela-bela. Anda mungkin cari-cari cara untuk menjatuhkan saya. Ketika saya diangkat jadi pemimpin dan saya benar, kalau saya benar, in ahsantu, jika saya benar, bantu, tolong. Bhinneka Tunggal Ika, wah itu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Terus yang kedua, baru, wa in asa'tu, jika aku memang salah, fakawwimuni, maka luruskan dan tegur. Tapi tegurnya, ingat, seperti menegurnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ditegur ini orang yang ngaku Tuhan loh, bukan orang yang punya kesalahan biasa. Ngaku sebagai Tuhan, ngaku sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tapi Tuhan tetap perintahkan kepada Musa dan Harun ketika menegur Fir'aun, tetap dengan kata-kata yang baik, jangan menyakiti. Begitulah Islam mengajarkan. Luar biasa, jadi besok saya berharap mudah-mudahan siapapun yang terpilih kemudian ada potongan pidatonya seperti pidatonya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, di segmen kali ini Prof izin saya akan minta Ustadz Mahfuz untuk membacakan pertanyaan yang masuk di media sosial. Silakan ditampilkan apa pertanyaan yang masuk terputar tentang pemimpin yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rani dari Padang. Izin bertanya. Ketika seseorang dilantik menjadi pejabat dan disumpah di atas kitab suci Al-Quran, namun ternyata pejabat tersebut melanggar sumpahnya, seakan tidak takut dengan dosa. Bagaimana Islam memandang fenomena ini? Seorang pejabat tidak takut akan dosa. Bagaimana Islam memandang fenomena ini, Prof? Kalau seseorang siapapun dipilih atau ditunjuk, tentu dalam bahasa agama namanya janji. Kan saya juga sebagai rektor diambil sumpah, yaitu demi Allah kan gitu. Semua sumpah kita yang beragama demi Allah. Maka kalau itu sudah janji berarti akad kita itu adalah bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau orang itu juga melanggar, nah itu yang kita sebut berkhianah. Artinya melanggar sesuatu sumpah itu sendiri. Hukumannya ada dua. Nanti di akhirat juga akan mendapatkan azab, bukti, dan di dunia tentu juga ada aturan kan. Ada regulasi, ada ketentuan yang disebut dengan mahkamah misalnya, peradilan misalnya. Nah itu yang konteks itu. Tetapi yang harus kita pahami di dalam konteks masyarakat itu atau pemimpin itu, sebelum dia tergelincir,
maka diingatkan. Ya. Diingatkan. Artinya kalau yang saya sampaikan tadi dengan driver kan terlihat ugal-ugalan. Kecepatannya melebihi dari ketentuan. Nah ini kan jangan cepat-cepat. Ada aturannya. Ini banyak orang. Begitu juga ketika seorang pemimpin. Ini sekarang masyarakat lagi butuh makan. Kita alokasikan buat makan dulu. Nah, gitu. Iya, beri makanan. Nah, jangan sampai dialokasikan kepada sesuatu kebutuhan yang lain. Kalau pendidikan misalnya, butuh pendidikan. Baik. Kalau sudah diperingat-peringatin tapi tidak mau juga, apa dampak sosial yang harus masyarakat terima? Maksudnya supaya benar-benar merasa, seharusnya saya mendengarkan apa yang menjadi masukan. Ya itu tadi udah disampaikan. Ketika menasehati itu sampaikan dengan kaulan layyina, kaulan bayyina dan sebagainya. Di dalam Islam itu ada tata krama, ada etikanya, mengingatkan seseorang, jangan mempermalukan seseorang itu. Oh iya betul. Jadi perlu dihargai kemanusiaannya, derajat kemuliaannya. Allah saja memuliakan kita. Kalau seandainya Allah ini rela, ridho dengan dosa-dosa kita dan dosa kita itu dianalogikan dengan bau, kita tidak ingin mungkin berdekatan satu sama lain. Betul. Karena saking baunya. Karena perbuatan jelek kita ditampilkan oleh Allah dengan suasana bau. Tetapi Allah menutupi. Ingin derajat manusia itu mulia, ditutupi. Tapi kalau manusia senang, bahkan juga mengumbar kejelekan orang, nah dia itu sendiri. Bagaimana kalau orang itu mau jadi pemimpin atau dikasih amanat, sedangkan dia senang mengumbar, mengobral-obral kejelekan orang. Allah pencipta yang paling agung, yang paling mulia, menjaganya. Nah itulah yang harus kita lakukan dengan kebaikan. Kalau saya mengambil kesimpulan juga dari Prof. Asep, untuk menciptakan sebuah pemimpin yang amanah juga harus ada hubungan antara rakyat kita dengan pemimpin. Artinya ada kesalahan juga ditampilkan di publik, jangan kemudian dimaki-maki sampai keluar sumpah serapah teman-teman di Ragunan keluar semua. Misal itu cara-cara yang tidak benar, dan itu juga justru bukan memperbaiki masalah, malah justru menambah masalah dan masalah. Nanti saya akan minta tambahan lagi dari Dr. Kiai Haji Ali Subro Malisi, tapi saya akan minta dari teman-teman mahasiswa untuk bertanya secara langsung. Silahkan, siapa, perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahel Anissa dari Universitas Islam Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Prof. Asep dan Kiai Ali. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Asep tadi, bahwa pemimpin itu harus diingatkan. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih spesifik lagi, bagaimana caranya kita sebagai masyarakat, bahkan mahasiswa, dalam mengingatkan pemimpin yang zalim. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus, mewakili suara mahasiswa. Saya juga pengen nih, tapi kok supaya saya didengar nih, itu kan menjerit-jerit di bawah mahasiswa. Supaya gimana Dr. Kiai Haji Ali Subro Malisi, supaya gimana cara menasihati seorang pemimpin tapi dia seorang mahasiswa, supaya aspirasinya didengarkan, sehingga apa yang menjadi keluhannya dijalankan. Iya, tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Jangankan kita, Rasulullah saja, ini bukti bahwa Rasulullah itu menghargai profesi orang lain. Ketika datang petani-petani kurma di Madinah Al-Munawwarah, kemudian menceritakan tentang panennya yang kurang bagus, ya, kemudian hasil panennya itu buruk. Ini kan berarti seperti keluhan para petani nih. Kemudian dia mengatakan yang bagus itu begini ya Rasul, kalau kami kawinkan kurma kami, pohon kurma kami dan sebagainya. Ini kan keluhan yang datang ya. Ya, bukan kritikan tapi keluhan. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Artinya tidak ada manusia yang sempurna, tetapi ketidaksempurnaan tersebut jangan dibikin malu dengan cara mendapatkan kritikan yang pedas, tetapi dengan cara yang tidak bagus. Maka ada jalur-jalurnya. Oleh sebab itu
Tidak beradab juga kalau kita tidak tahu bagaimana kita bisa memberikan masukan. Misalnya kepada pemimpin kita melalui lembaga-lembaga yang benar. Apalagi sekarang mohon maaf sudah ada kotak saran dan sebagainya. Jika kita misalnya masuk ke sebuah bank ya, kalau Anda mendapatkan pelayanan yang kurang bagus, maka hubungi kotak ini artinya. Jadi memang budaya kita ini, bangsa kita ini bangsa yang beradab. Meskipun kita tidak setuju dan kita lihat pemimpin kita misalnya kurang, ya tegur. Tapi tegurnya tetap dengan akhlak yang bagus. Tidak boleh saling menjatuhkan. Karena tidak pernah Rasulullah itu mengaminkan dan membolehkan menjatuhkan orang lain. Baik, tapi kasus sekarang ada istilah, Prof. No viral, no justice. Ini kemudian menjadi tren-tren juga, sehingga masyarakat mahasiswa itu dia mencari sensasi, sehingga kemudian ada nggak batasan-batasan yang mungkin perlu disampaikan atau juga dari penegak hukum satu sisi, sehingga siapapun dia cepat ditanggapi dan sebagainya, atau mungkin karena terlalu banyak kotak saran yang masuk sehingga kesulitan untuk memverifikasi dan mencari. Iya, sekali lagi tadi saya katakan bahwa pemimpin yang amanah itu pemimpin yang taat kepada hukum. Artinya sekarang ini jalur-jalurnya itu sudah dibuat. Ya. Kalau kita bicara masalah konteks negara kita, itu jalur-jalurnya sudah dibuat. Ya. Artinya jika memang itu merupakan kelalaian dan sebagainya, kekurangan, kan kita bisa mengkritisi, tapi tetap dengan cara yang bagus. Tapi itu jika melanggar hukum, maka kasusnya kan bisa diadukan dan sebagainya. Tetap melalui jalur-jalur yang benar. Dalam agama Islam itu sekali lagi tidak boleh menjatuhkan wibawa orang lain. Ya, jadi seseorang yang punya keluarga kemudian dijatuhkan sehingga anaknya menjadi malu dan sebagainya. Tetapi hukuman lain halnya. Jika memang memiliki kesalahan, maka agama juga tadi antahkumu bil adli. Tetap kalaupun orang tersebut dijatuhkan hukum, tetap harus adil. Seperti seorang yang mengaku berzina di depan Rasulullah. Seorang wanita yang mengaku berzina, tapi kemudian dia katakan ketika ditanya ada saksi tidak ada, sudah pulang saja kamu. Saat itu Rasul tidak tegakkan hukum. Hukum juga harus berdampingan dengan adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Baik, terima kasih Dr. Kiai Haji Ali Subromalisi. Nanti juga saya akan sedikit minta, saya masih penasaran lagi nanti selain tambahan dari Kiai Ali juga ke Prof. Asep terkait dengan apalagi beliau di UIN. Bagaimana kemudian mahasiswa sehingga masukan-masukannya bisa disampaikan ke pemimpin itu bisa kemudian dijalankan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terkait dengan pertanyaan tadi sudah banyak juga dijawab oleh Dr. Kiai Haji Ali Subromalisi. Saya sedikit ke Pak Rektor. Karena yang nanya mahasiswa, biasanya Pak Rektor punya cara-cara jitu nih supaya masukan-masukan mahasiswa sampai kepada siapa yang dituju oleh mahasiswa itu, atau dalam konteks sekarang dalam isu-isu nasional, karena sekarang mahasiswa juga cukup vokal, Prof, kritis dalam menyikapi isu-isu sosial, ekonomi, politik, sehingga nggak sedikit malah mahasiswa diberikan sampai ke berhadapan langsung kepada pemimpin untuk menyampaikan aspirasi. Gimana cara seorang mahasiswa, Prof, supaya lebih elegan, supaya kemudian satu sisi pesannya itu langsung didengarkan? Jadi di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat itu ada dua yang harus selalu dipegang. Ada hak dan ada tanggung jawab atau kewajiban. Betul kita punya hak untuk mengkritik, meluruskan, menyampaikan ide. Tapi setelah itu ada tanggung jawab yang diatur bahwa apa yang kita sampaikan itu memang betul-betul di tempatnya, di proporsinya. Itu yang disebut dengan adil tadi. Karena kalau kita menyampaikan suatu, katakan memviralkan sesuatu dan menyinggung, padahal penyinggungan itu akhirnya sampai kepada publik yang tidak dalam proporsinya, ditunggu juga aturannya yang disebut dengan
pelanggaran undang-undang ITE itu sendiri. Apalagi dikit-dikit memviralkan, menforwardkan sesuatu informasi yang belum jelas. Nah, di dalam bahasa agama juga sama. Itu kita perlu tabayun. Ya. Perlu mengecek, recheck. Kenapa? Karena di dalam bahasa agama manusia itu harus dijaga harkat martabatnya. Di dalam bahasa sosial manusia harus dijaga human right-nya, hak-haknya. Perempuan harus dijaga, laki-laki juga harus dijaga dan sebagainya. Dan inilah maka teman-teman mahasiswa di dalam menyampaikan sesuatu harus jelas mana tempatnya. Dan juga menyampaikan di ruang apa. Kalau istilahnya orang, kalau bahasa sekarang, ibaratnya di ruang publik itu, ibarat kita apa? Mencemooh gitu loh. Di ruang publik seolah-olah itu ruang kami. Jadi tidak ada yang disebut dengan kebebasan absolut, itu tidak ada. Oke. Kebebasan ini aku, ini saya hebatnya, ini akan hak aku. Tidak, ada hak orang lain juga yang harus dijaga. Orang lain juga punya tanggung jawab. Kita juga punya tanggung jawab. Nah, apalagi pemimpin yang memang dia juga harus punya tanggung jawab. Harus punya haknya juga. Haknya juga dilindungi, tanggung jawabnya juga melakukan tugas-tugasnya yang sudah diamanatkan, yang sudah disumpahkan tadi. Itu kira-kira. Baik. Jadi harus tahu, harus proporsional ya. Teman-teman, kita punya, ya masing-masing punya masalah. Tapi harus lihat kapan dan di ruang mana, apalagi di ruang publik, bukan hanya ruang kita, tapi juga ruang ketika kita sudah masuk, tangan jari kita sudah berhubungan dengan orang lain. Baik, karena bahas jari jemari, kita akan baca lagi nih pertanyaan yang masuk di media sosial seputar tema tentang pemimpin yang amanah. Silakan ditampilkan, Ustadz Mahfuz. Bisa dibaca. Siap, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagas dari Tangerang izin bertanya, apakah bisa dikatakan sebagai pemimpin yang amanah jika seorang pemimpin yang jujur dan bersih dari korupsi, namun sampai akhir masa jabatannya pemimpin tersebut masih ada PR yang belum terselesaikan? Mohon penjelasannya. Saya ke Dr. Kiai Jali Subro Malisi. Monggo Kiai. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita boleh berencana, tetapi nanti kita boleh berikhtiar. Tetapi hasil akhirnya itu yang tentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terhindar dari 3 hal tadi sebagai pemimpin. Iza haddasa kazaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berbicara dusta. Dia bukan pemimpin yang benar. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Jika dia terbebas dari 3 hal tadi, dia bukan disebut orang yang munafik, kemudian dia niat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya, dibantu oleh yang lainnya. Kemudian ada hal-hal yang belum selesai. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita boleh berencana, tawakal kepada Allah, tapi hasil akhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Jadi oleh sebab itu, pemimpin itu yang paling penting lagi adalah dia harus melakukan kebaikan tapi tidak boleh memunculkan hukum baru. Artinya menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Itu yang paling penting. Melakukan kebaikan tetapi melanggar hukum lain. Dia tidak suka dengan misalnya ada tempat maksiat. Di situ kemudian dia datang sama-sama, tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, kemunkaran dihancurkan. Tapi mohon maaf, barang-barang orang yang ada di situ dihancurkan. Padahal barang-barang itu misalnya bukan barang-barang yang haram, tetapi barang-barang yang halal. Berarti kan dia mencegah kemunkaran, tapi mohon maaf, di situ dia juga melakukan kemunkaran yang baru. Tidak boleh menyingkirkan kemunkaran, kemudian melakukan kemunkaran yang baru. Hal yang ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Bahkan melarang kemungkaran juga harus dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Itu kurang lebih yang disampaikan oleh Kiai Sibro. Saya ke Prof Asep. Prof, gimana cara, ada nggak istilah dalam Islam menebus janji? Makanya jangan banyak-banyak janji. Tampaknya pertanyaan tadi itu adalah mungkin dulu mendengar ada seorang pemimpin yang menjanji banyak, saya harus begini, saya harus begini. Tahu-tahu di akhir masa kepemimpinannya ada PR yang belum diselesaikan. Dalam Islam sebenarnya bagaimana ini? Ada nggak kemudian
dalam tanda kutip balas atas apa yang sudah dia Ya. janjikan. Dalam pemimpin ataupun apalagi memimpin suatu tempat, suatu pemerintahan, suatu instansi, itu selalu ada namanya strategic planning, Oh, ya. ada perencanaan. Tetapi di dalam perencanaan itu juga kadang kita dihadapi, misalnya kalau pemimpin negara berhadapan dengan inflasi, Ya, apalagi kemarin kita COVID, ya. coba misalnya, itu COVID tentu akan menghambat suatu rencana-rencana yang sudah dibuat sehingga tidak tercapai kan. Ya. Nah itu namanya sudah udzur namanya, udah udzur syar'i. Ya. Tapi kalau rencana-rencana itu disengaja tidak dilakukan, nah itu baru. Kan ada pengkritiknya masyarakat. Ya, pers Jadi dan semua memang akan kita ukur seorang itu sudah perencanaan dengan baik atau tidak, dan perjalanannya baik atau tidak. Bahwa itu tidak tuntas, itu bukan berarti dia PR, bukan berarti dia tidak memenuhi, hanya belum selesai, nanti dilanjutkan oleh orang lain. Nah, seperti orang tua kalian juga sama. Orang tua meninggal, yang melanjutkan tentang kebaikan keluarga itu siapa? Kita. Maka apa ajaran Rasul ketika orang tua kita meninggal? Apa katanya? Dekati sahabat-sahabat orang tua kita. Ya, bangun Nah, itu silaturahim. mengajarkannya, artinya untuk menyambung Ya. dari silsilah keluarga ini. Ini kita apa? Sahabat-sahabat ayah kita, ibu kita yang meninggal kita tidak pernah nyambungkan lagi. Terputuslah. Jadi dinasti keluarga ini dalam konteks rumah tangga kita, kita tidak bangun dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Kita memutus silaturahmi, memutus bangunan ini. Negara juga sama. Lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan. Apabila tidak sampai, maka tentu ada suatu cara Ya. untuk memperbaiki dengan lebih baik lagi. Baik. Intinya adalah yang baik lanjutkan. Ini kemudian karena bahas masalah ini kemudian nanti menjadi bahan yang panjang sekali diskusinya. Tapi intinya semua sepakat dalam hal yang normatif bahwa segala yang baik harus dilanjutkan, Prof, ya. Termasuk tadi peninggalan dari keluarga kita itu mungkin remeh, tapi gimana caranya supaya teman-teman dari kolega-kolega dari orang tua kita tetap masih bersambung dengan kita. Di segmen kali ini kita masih ada sesi tanya jawab. Saya akan persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya secara langsung. Silakan perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Ahmad Sabilar Rosyad. Saya ingin bertanya kepada Prof. Asep dan Kiai Ali. Yang saya ingin tanyakan sekarang kita sudah melihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita, pemerintahan kita dalam bertindak. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika seseorang diangkat menjadi seorang pemimpin namun ia menjilat pada atasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai Sibro, bagaimana seorang pemimpin tapi dia menjilat dari atasannya? Ini masalah jilat menjilat ini silakan diulas mungkin Kiai Sibro. Karena sangat banyak masyarakat menunggu-nunggu gimana sih supaya jangan ada istilah itu. Siapapun antara rakyat, kemudian antara rakyat dengan pemimpin. Jika yang dipilih mendapatkan jabatan sesuai dengan profesi, kalau sekarang Prof mengatakan itu ada sertifikasi ya Prof ya. Kemudian dipilih berarti benar. Tapi jika didapat jabatan tersebut dari menyogok, maka yang menyogok dan yang disogok itu bukan berdosa. Tapi yang menyogok dan disogok itu langsung masuk neraka. Nah, gitu kan ya. Enggak berdosa langsung tembus ke neraka. Ya artinya gini, artinya sekarang ini kan sudah bisa kita lihat jejak digitalnya ya. Kemudian orang-orang yang ahli di bidangnya itu sekarang harus mengikuti sertifikasi profesi. Ada yang namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Artinya kalau memang yang diberikan jabatan itu sesuai dengan jabatannya, profesinya ya nggak apa-apa. Tetapi jika yang mendapatkan jabatan diawali tadi yang saya katakan dengan meminta-minta padahal dia bukan ahli di bidangnya, mengharap dapat jabatan padahal dia bukan orang yang kompeten di bidangnya, sampai kemudian
menjilat-jilat, maka ini hal yang diharamkan oleh agama kita. Bahkan tadi kan saya katakan, Rasul tidak akan pilih orang yang seperti tadi. Biasanya orang yang menjilat itu, orang yang tidak ahli di bidangnya. Orang yang ahli di bidangnya, tunggu saja saya seperti Pak Rektor ini kan, nanti akan dapat jabatan, karena ahli di bidangnya. Jadi tetap untuk mendapatkan jabatan, tidak boleh menjilat-jilat. Apalagi sampai dilakukan dengan menyogok dan sebagainya. Baik, saya ke Prof. Asep, bisa ditambahkan lagi Prof, dan juga bagaimana cara mempromosikan kompetensi kita sehingga masyarakat juga tahu dan bahwa saya bisa untuk melakukan apa yang kemudian masyarakat itu harapkan kepada saya. Sambil yang tadi pertanyaan yang tadi. Ya, di dalam kehidupan ini yang harus didahulukan adalah berkata benar, bukan membenarkan. Jadi kalau membenarkan itu sesuatu, itulah yang disebut akhirnya menjilat. Suatu kondisinya misalnya bahwa mobil ini sudah tidak bisa laik jalan. Kemudian kita menyampaikan, masih bagus Pak, ini masih bagus. Itu kan namanya membenarkan, bukan berkata benar. Akhirnya sebenarnya ketika kita membenarkan itu, menjerumuskan orang itu sendiri. Menjerumuskan diri kita dan menjerumuskan orang lain. Dan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Itu istilahnya. Kita membiarkan orang lain akan terperosok. Atau misalnya kita lihat ada orang, maaf yang tidak bisa melihat lewat jalan. Kita diamkan aja. Itu kita merelakan dia padahal tidak melihat. Kita harusnya datangi dia, kita ajak lewat. Nah itu artinya kita ingin berkata benar. Ingin mengarahkan kepada yang benar. Itu kira-kira ya. Kulil haq walau kana murran. Nah itu betul. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Jangan asal bapak senang atau jangan asal ibu senang. Lalu kemudian udah lakuin aja. Padahal justru merusak tatanan masyarakat. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ulama dan umara. Tidak terasa kita sudah berada di segmen akhir di penghujung acara. Saya yakin banyak sekali tadi poin-poin yang insya Allah menjadi modal kita dalam memilih pemimpin yang akan membimbing kita untuk bisa ibadah dengan tenang, untuk bisa mencari nafkah dengan tenang. Saya yakin apa yang disampaikan tadi baik oleh Prof. Asep Saifuddin Jahar maupun oleh Dr. Kiai Haji Ali Sibromalisi akan menambah wawasan dan hazanah kita bahwa saya harus berkontribusi untuk menciptakan pemimpin yang adil atau pemimpin yang amanah di tengah masyarakat. Di segmen akhir saya akan minta kesediaan dari guru kita untuk memberikan kesimpulan. Mungkin yang pertama kepada Dr. Kiai Haji Ali Sibromalisi MA untuk memberikan kesimpulan kepada kita. Barangkali ada juga jamaah yang baru bergabung bersama kita. Ya, kesimpulannya bahwa menjadi pemimpin itu bukan hal yang tabu. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri berdoa. Diceritakan, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah, aku sudah jadikan kamu menjadi pemimpin bagi semua manusia. Ketika Allah sudah pilih Ibrahim menjadi pemimpin, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min zurriyyati. Bagaimana nanti dengan anak-anakku? Apakah nanti anak-anakku bisa jadi pemimpin? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Anak-anakmu kalau kamu didik itu bisa juga jadi pemimpin. Tetapi kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak akan didapat oleh orang-orang yang berbuat zalim. Artinya seorang pemimpin itu tidak boleh berbuat zalim. Oleh sebab itu kepemimpinan itu bukan hal yang tabu dalam agama kita. Karena seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, maka kepemimpinannya itu bisa menjadi caranya untuk masuk ke dalam surga. Berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW. Karena satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah
saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang sayang dengan rakyatnya, pemimpin yang tidak ingin rakyatnya itu menderita. Begitu juga jadilah kita pemimpin buat keluarga kita. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Kiai Ali Sibro Malisi. Sebelum ke Prof. Asep, bisa sedikit kepada Ustadz Mahfuzul Khuluki. Saya ingin mengutip saja sedikit bahwa setiap orang berhak mengatakan bahwa dia bisa amanah. Setiap orang berhak mengatakan bahwa dia bisa adil dan jujur. Tetapi salah satu yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi bahwa cara memilih pemimpin adalah kita lihat rekam jejaknya, digitalnya, track recordnya. Itu juga salah satu untuk kita bisa melihat bahwa apakah dia telah amanah, jujur, dan adil dalam memimpin negara kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari. Baik, selanjutnya terakhir kepada guru kita Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar dan juga nanti izin sekaligus memberi atau memimpin doa kepada kita. Ya, terima kasih. Di ujung kita harus melihat seorang pemimpin itu dengan kemampuan, profesionalisme, dan membuka diri. Dan kita sebagai umat, sebagai masyarakat harus juga menyampaikan dua hal, yaitu tanzir wa tabsyir, mengingatkan tapi juga memuji, mengapresiasi. Jangan hanya mengkritik, mendorong-dorong, tetapi kita tidak pernah memujinya, mengapresiasi. Mengapresiasi adalah penting terhadap suatu apa yang sudah dilakukan oleh guru kita, oleh orang tua kita, oleh pemimpin kita. Karena itu adalah akhlak dari Islam. Di penghujung inilah, dan sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dan negara kita akan selalu diberikan kebaikan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasul ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ya qadhil hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan di dalam kehidupan ini ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang adil, yang mulia, yang selalu berlaku kepada kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang makmur, yang terpelihara dari berbagai macam ancaman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rabb-Mu ya Allah, ajaran Rasulullah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof, terima kasih Kiai, terima kasih Ustadz Mahfuz dan teman-teman dari mahasiswa Universitas Islam Jakarta dan seluruh pemirsa yang sudah setia menyaksikan kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini memberikan wawasan dan juga inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil